Kecelakaan itu mendorong para pejabat untuk menutup landasan pacu bandara tersebut untuk sementara waktu. Lantas apa yang terjadi? Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Dalam pernyataan awal, Administrasi Penerbangan Federal atau FAA mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, sebuah pesawat Learjet 35A keluar dari landasan pacu setelah mendarat dan menabrak jet bisnis Gulfstream 200 di landasan pacu di Bandara Scottsdale, Arizona, sekitar pukul 14.45 siang waktu setempat. Pesawat Learjet yang baru saja tiba setelah terbang dari Austin, Texas dengan 4 orang di dalamnya, tiba-tiba saja kehilangan kendali di tengah lintasan dan keluar dari landasan pacu. Nah, di dekat landasan pacu, dekat kompleks hanggar pribadi Southwest Jet Center, pesawat itu menabrak pesawat Gulfstream yang dikelola oleh operator Center Jet Pros. FAA untuk sementara menghentikan penerbangan ke bandara tersebut. Pihak berwenang bandara membagikan di media sosial detik-detik ketika Learjet tiba di landasan pacu 21. Pesawat itu sempat meluncur di landasan dengan normal, tapi tiba-tiba pesawat itu terlihat terhentak lalu masih meluncur dalam posisi sepertinya roda pendaratan depan itu telah roboh. Lalu hanya beberapa saat setelahnya pesawat itu menghantam badan kanan pesawat Gulfstream yang sedang terparkir, sehingga kedua pesawat itu bergeser atau berpindah posisi. Tidak ada api ataupun ledakan akibat insiden itu, dan kedua pesawat itu terlihat rusak. Kecelakaan yang terjadi di landasan pacu 21 itu membuat pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi kecelakaan. Saat itu petugas pemadam kebakaran datang dengan beberapa unit mobil dan landasan pacu bandara tentu saja segera ditutup. Petugas pemadam kebakaran segera bekerja semampu mereka untuk mengidentifikasi kecelakaan tersebut dan berusaha melakukan evakuasi. Nah, Departemen Pemadam Kebakaran Scottsdale mengatakan unit-unit segera berada di landasan untuk mengevakuasi penumpang dan juga pesawat yang baru saja bertabrakan. Petugas pemadam kebakaran Scottsdale mengatakan sekitar pukul 16.30 sore waktu setempat, satu orang masih terjebak di dalam salah satu pesawat dan petugas tanggap darurat tengah berupaya menyelamatkannya. Pihak berwenang juga mengkonfirmasi satu orang dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. 3 orang dibawa ke rumah sakit setempat. Diketahui keempat orang yang ada di pesawat Learjet terdiri dari 2 pilot dan 2 penumpang. Hanya informasi itu saja yang baru dipublikasikan tanpa merinci siapa-siapa saja mereka atau penumpang mana yang mungkin terluka atau bahkan meninggal dunia. Sementara itu menurut FlightAware, pesawat itu pertama kali diproduksi pada tahun 1989 dan memiliki nomor seri 652. Saat ini pemilik pesawat itu terdaftar sebagai Crown in Hollywood yang berkantor pusat di Franklin, Tennessee. Dan Music Universe melaporkan bahwa pesawat itu dimiliki oleh musisi Amerika bernama Vince Neil dari grup musik Motley Crue. Namun menurut pernyataan dari Motley Crue, korban yang meninggal di pesawat Learjet tersebut adalah sang pilot. Sementara itu diketahui pesawat Gulfstream G200 yang terlibat dalam insiden tersebut atau yang ditabrak oleh pesawat Learjet terdaftar sebagai N199DF. Menurut FlightAware, pesawat itu pertama kali diproduksi pada tahun 2005 dan memiliki nomor seri 128. Selain itu, pemilik pesawat tersebut terdaftar sebagai WW Aviation Inc. yang berkantor pusat di Scottsdale, Arizona. Sementara itu, pihak operator Gulfstream memberikan keterangan bahwa pesawatnya yaitu jet bisnis Gulfstream G200 diparkir di landasan pacu saat ditabrak oleh Learjet 35 sekitar pukul 14.45 sore waktu setempat. Tidak ada korban luka di dalam pesawat Gulfstream, tetapi kerusakan eksternal terjadi pada pesawat. Mereka bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas bandara dan lembaga terkait saat mereka melakukan peninjauan menyeluruh terhadap situasi itu. Nah, apa kira-kira yang mengakibatkan insiden itu terjadi? Ada beberapa pihak yang menyampaikan tampaknya roda gigi utama kiri rusak saat mendarat yang mengakibatkan kecelakaan. Sementara itu, Badan Transportasi Nasional atau NTSB sudah berada di lokasi kejadian dan mereka akan segera mengambil alih penyelidikan itu. Hal yang paling miris adalah peristiwa ini merupakan kecelakaan fatal kedua yang melibatkan Learjet dalam waktu kurang dari 2 minggu saja. FAA dan NTSB akan segera melakukan investigasi dan mengungkap apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi.
Nah, beberapa pihak menyatakan bahwa kecelakaan yang dialami oleh Learjet dan pesawat Gulfstream G200 itu merupakan yang terbaru dari serangkaian tragedi penerbangan yang mengguncang Amerika Serikat. Seperti kita ingat, pada tanggal 30 Januari sebuah jet penumpang bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat di Washington sehingga menewaskan semua atau 67 orang di dalam kedua pesawat. Bencana itu diikuti dengan cepat oleh jatuhnya sebuah pesawat medis di lingkungan Philadelphia yang ramai, menewaskan 7 orang dan melukai 19 orang di darat. Kemudian, minggu lalu, sebuah pesawat kecil dengan 10 orang di dalamnya jatuh saat terbang di antara dua pemukiman terpencil di Alaska, di mana tidak ada yang selamat di pesawat tersebut. Data dari Aviation Safety Network sendiri mengungkap bahwa Learjet 35 atau 36 telah mengalami kecelakaan lebih dari 100 kali sejak tahun 1977 sampai tahun 2006. Sementara untuk pesawat Gulfstream, pesawat itu telah mengalami kecelakaan sekitar 30 kali menurut data Aviation Safety Network. Delvers, kita kembali berduka di mana dunia penerbangan Amerika sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Lagi dan lagi, Amerika Serikat terus dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa kecelakaan pesawat. Semoga tim investigasi yang sedang melakukan penyelidikan dapat mengungkap apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan-kecelakaan pesawat tersebut. Saya Tamara Delv, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.